ngomongin birokrasi ala-alan. Halo kawan, jumpa lagi bersama saya Ferry May Hafida dalam acara obrolan ngomongin birokrasi ala-alan. Dalam ngomongin birokrasi ala-alan ini kita juga berbicara mengenai peserta pelatihan, yaitu peserta pelatihan kepemimpinan tingkat 2, di mana di hadapan kita telah hadir Bapak Zal Supran, alumni peserta PKN tingkat 2 tahun 2020. Selamat datang Pak. Terima Di dalam kasih. acara kita pada hari ini gimana Pak Ya. kabarnya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik Pak. sehat Memang, ya, hari ini sangat bersemangat. sangat bersemangat. Bahas sedikit Pak tentang Iya, perubahan ya, tentang iya, bagaimana alumni setelah menjadi alumni Iya. gitu Pak ya. iya. Baik Bapak, pertama sekali kita akan bicara bagaimana Pak transformasi setelah mengikuti pelatihan PKN 32 ini. Pak. Iya. Bisa diceritakan Pak? Pengalaman. Baik. Pada saat Bapak mengikuti PKN 2 itu terasa sangat berat ya. Tapi begitu selesainya dan menindaklanjuti lagi hasil PKN itu ternyata lebih berat lagi gitu. Lebih berat lagi. Jadi proper saya itu kan kebetulan mengangkat tentang bagaimana melakukan transformasi pengelolaan peternakan dari peternakan yang intensif itu bebas saja begitu tanpa pengelolaan yang baik gitu menjadi pengelolaan yang intensif. Nah, pengelolaan yang intensif ini kan kalau sudah mulai dengan pengelolaan yang baik, kemudian diatur dengan baik, pakannya bagus dan sebagainya, tidak berkeliaran di mana-mana gitu ya. Nah, transformasi ini juga memakai juga teknologi informasi dan pendekatan-pendekatan yang lebih modern gitu. Nah, itu yang saya coba terapkan dalam proper pada waktu itu. Ketika di lapangan agak sulit ketika misalnya kita ingin merubah pola pikir masyarakat supaya dia mau melakukan pengelolaan peternakan itu dengan baik. Nah, ini agak sulit. Agak sulit Pak. Iya, agak sulit sekali. Memang ini menarik Pak. Menarik. Karena tadi mengubah pola pikir masyarakat Iya. memang sulit Pak. Tapi Sulit. berarti tidak mungkin. Berarti tidak Boleh mungkin nggak, Pak, ya. ceritakan sedikit apa sih bagian menarik dari pelaksanaan Ya. program ini, Pak? Jadi ketika kita berdiskusi, kemudian kita ini yang paling utama itu masyarakat melihat apapun yang kita sampaikan itu adalah keuntungan untuk kita. Ini yang jadi problem. Ya. Sehingga mereka mungkin elek-elekan atau malas atau apa ya gitu yang mengikuti kita. Karena dia melihat itu keuntungannya untuk kita, bukan untuk diri mereka. Nah, ini yang harus kita balik ininya supaya mereka melihat apapun yang kita sampaikan dalam upaya kita merubah pola pengelolaan itu adalah keuntungan untuk mereka. Contohnya saja misalnya begini, ketika dia pelihara sapi, dia lepas di pasar, lepas itu dia makan plastik dan sebagainya, maka sapi mereka tidak akan gemuk lagi, tidak akan mungkin bisa dilakukan untuk lebih besar dan sebagainya. Karena dia terganggu pencernaannya. Nah, yang rugi itu kan mereka gitu. Ya. Seharusnya mereka yang rugi ya gitu. Nah, ini yang harus pelan-pelan kita coba ini kan. Yang kedua, yang kita harus mencoba mencari jalan lain. Jadi kalau seandainya dengan mereka saja mungkin butuh waktu sekian lama, maka kita butuh satu sedikit kebijakan yang bisa mengatur itu. Nah, ini yang kita coba ini kan. Yang melihat memang untuk implementasi lapangan ya, kita juga memiliki teori-teorinya. Bisa Pak berikan satu contoh satu saja, Iya. Bapak apa yang sudah berjalan Pak? Baik. Contohnya misalnya saya melakukan di Aceh Jaya ya. Aceh Jaya itu kita melakukan peternakan yang intensif dengan memakai uang pembiayaan dari bank gitu. Bang, ya. Nah, terutama dalam hal ini ya kebetulan kita memakai Bank Aceh Syariah gitu ya. Ya. Nah, ketika mereka mulai memakai itu kan terjadi hal-hal yang agak sedikit ini karena bank juga tidak sembarangan mau memberikan uang tanpa jaminan yang khusus. Apalagi untuk peternakan. Peternakan ini kan Sangat rentan kematian, sakit dan sebagainya. Nah, ini yang itu. Nah, disinilah butuh pemimpin-pemimpin yang ada di daerah. Nah, waktu itu saya mencoba berdiskusi dengan Pak PJ Bupati ya waktu itu. Begitu diskusi dengan Pak PJ Bupati,
Pak PJ Bupatinya waktu itu alhamdulillah sangat mendukung sehingga menjadi penjamin juga. Ya. Nah, Bupati menjadi penjamin untuk kreditnya masyarakat, PJ Bupatinya bersama pemerintah daerah setempat lah ya. Kemudian ikut membina kelompok peternak itu. Nah, kita menjamin dari sisi pengetahuannya, bagaimana buat pakan yang baik, bagaimana menjaga hewan yang baik, bagaimana supaya dia cepat gemuk dan sebagainya. Nah, itu kita gitu. Akhirnya bank juga bersedia membantu mereka. Nah, dan mereka juga sudah mulai dengan intensif. Nah, saat ini sudah 3 kali penjualan, artinya mereka sudah bagus. Kalau sudah penjualan sambil menutup kreditnya. Nah, ini yang sudah berjalan, salah satu contoh yang contoh baik ini akan harus kita tularkan di beberapa kabupaten lain supaya menjadi ada contoh-contoh baik lagi di kabupaten yang lain. Baik Pak, Gitu. bagus sekali ya penjelasannya, maksudnya implementasi lapangan ya, tegak jelas ya, teknis lapangan. Pak, tadi ada satu yang ingin saya kupas Pak ya. Pak, seakan-akan langsung di lapangan gitu ya. Nah, saya ingin melihat bagaimana Bapak dalam mempengaruhi rekan kerja, mungkin bawahan Bapak menjalankan proper ini Pak. Sebenarnya nggak terlalu sulit ya untuk supaya kawan-kawan di dinas ya, terutama di dinas saya, Dinas Peternakan Aceh itu, karena pada dasarnya memang itu kan sudah tupoksinya kita, sudah merupakan tugas fungsinya dinas gitu. Nah, selama ini mungkin belum mengarah ke situ, mengarah ke lapangan secara ini. Nah, kali ini kita membuat praktek-praktek, jadi mereka harus ke lapangan, harus langsung dengan masyarakatnya, harus ngobrol, harus ini. Nah, itu yang gitu. Nah, ketika kita bawa sekali enak, nah akhirnya mereka juga kepingin, oh Pak, kalau gitu kita harus tempat lain. Ya, harus tempat lain, harus memberikan itu gitu. Artinya tadi Bapak katakan bahwa rekan kerja ya, bawahan Bapak itu secara tidak langsung terpengaruh dengan gaya Bapak itu. Iya. Artinya mereka juga sekarang menikmati gaya itu gitu. Dan sebenarnya kita begitu seharusnya gitu. Sebenarnya bukan gaya saya, tapi itu sebenarnya adalah keharusan yang seharusnya dilakukan oleh birokrasi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan sebenarnya kita harus begitu, tapi memang sudah seharusnya kita adalah sebagai pelayan masyarakat itu ada di lapangan, ada di masyarakat. Langsung menimbulkan inisiatif dari bawahan Bapak. Iya. Terima kasih Pak. Menarik ini Pak ya. Ini masalah peternakan ini juga yang di jalan. Bisakah Bapak ceritakan sedikit Pak mengenai ketika melaksanakan program ini kan Bapak memimpin pelatihan. Apakah gaya memimpin Bapak secara signifikan berubah Pak selama ini Pak? Iya. Baik proses maupun pasca pelatihan Pak. Ya, pasti ada perubahan ya. Artinya kan sebelum saya mengikuti PKN 2 misalnya, tentunya saya kan mendapat pengetahuan misalnya saja kalau kita presentasikan artinya di tingkat 70% gitu misalnya. Nah, sesudah PKN 2 tentunya saya kan sudah mulai diisi lagi dengan beberapa strategi, kemudian pendekatan yang dengan metode-metode yang ada di PKN 2. Terutama soal kepemimpinan, soal kolaborasi dengan, artinya itu kan menjadi hal yang baik, bagus untuk kita terapkan selanjutnya gitu. Nah, artinya yang sudah ada, kemudian kita ditambah dengan ilmu-ilmu yang ada di PKN 2, maka kan akan menjadi lebih baik gitu, menjadi lebih bagus. Artinya kita tidak perlu lagi belajar terlalu lama, tapi kita sudah diberikan ilmunya, jadi kan akan menjadi lebih praktis gitu. Iya. Pak, ini memang luar biasa ya, apa yang menjadi pengaruh Bapak yang dapat ditularkan kepada bawahan dan terakhir Pak. Terakhir, bertanya nggak terakhir? Terakhir. Maksudnya begini, terakhir dalam sesi pertanyaan tadi. Jika memang Bapak bisa memberikan 1-2 kalimat, adakah 1-2 kalimat untuk melaksanakan tongkat estafet ini Pak ketika nanti suatu saat program ini harus selalu berjalan? Iya. Ya, artinya lakukanlah pelayanan itu dengan baik, ikhlas dan tulus kepada masyarakat, karena sesungguhnya itu nanti akan balik ke diri kita sendiri. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak. Jadi ini berkesinambungan pertanyaannya. Ketika proper ini, saya ingin tahu sejauh mana rekayasa sosial itu terjadi ketika Bapak. Iya. Ini masyarakat. Betul. Ini menarik ya, rekayasa sosial ya. Konsepnya kan konsep yang
bagaimana kita ingin merubah sesuatu yang seharusnya kita lakukan secara alami itu mungkin puluhan tahun gitu. Tahun, Pak. Tapi dengan rekayasa sosial kita bisa mempersingkat waktu bisa 3-4 tahun. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana benar-benar kita mampu merangkul semua orang-orang yang berpengaruh terhadap perubahan sosial itu. Ini yang seharusnya dilakukan. Jadi misalnya bagaimana pemimpin setempat, pemimpin itu kan bukan hanya pemimpin birokrasi ya, tapi pemimpin-pemimpin adat, pemimpin agama, pemimpin tokoh yang ada di situ kan pemimpin-pemimpin. Bagaimana kita bisa bekerja bersama pemimpin-pemimpin itu untuk mempercepat proses. Nah, utamanya dulu ya bagaimana pemimpinnya dulu kita dekatin, kita ngobrol baik gitu ya. Bahwa ini bukan untung saya loh. Nah, ini keuntungannya adalah bagi masyarakat, bagi pihak mereka sendiri. Jadi kalaupun ini dilakukan, maka yang untung itu kalian, bukan kita gitu. Kita hanya memfasilitasi untuk supaya mereka bisa mempercepat proses itu gitu. Nah, ini yang saya pikir harus apa? Harus kita kedepankan. Nah, dan kita ya tolonglah kan juga dari sisi kita sendiri, jangan merasa bahwa ini saya eselon 2 terus nggak baik begitu ya. Kita harus sama dengan mereka, karena tidak akan mungkin mengalir ilmu atau apapun kalau seandainya gelas itu berada di atas ceretnya kan. Nah, harus gelasnya di bawah, jadi ilmu itu akan masuk. Nah, negosiasi itu baru ada ketika kita sejajar. Nah, kalau tidak sejajar, tidak akan ada negosiasi misalnya. Kalau dalam perang saja misalnya kan, kalau dia merasa dia lebih kuat, itu kan nggak ada negosiasi. Yang ada kan menyerang terus kan gitu. Nah, tidak ada ruang untuk diskusi negosiasi. Nggak ada. Nah, supaya dia bisa terjadi negosiasi, kita harus sama dulu dengan mereka. Nah, baru ngobrol, baru bisa itu. Baik, terima kasih Pak. Ini rekayasa sosialnya menurut pandangan Ibu Pak sangat bagi saya fantastik itu Pak ya. Iya. Baik. Ini baru pertanyaan terakhir Pak. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak. Iya, oke. Kita bicara dengan proper. Oke. Kita yakin bahwa proper itu, ya kalau kita katakan sempurna, kita katakan tidak sempurna. Tidak pasti ada juga. celah. Betul. Pertanyaan saya begini Pak. Ini pertanyaan paling menarik di sesi yang menurut saya paling menarik. Ya. Jika Bapak diberi satu kesempatan lagi Pak, bagian apa yang ingin Bapak perbaiki dalam proper itu? Dalam proper itu ya. Oke. Ini adalah saya harus membuat detail terhadap transformasi itu. Nah, pada saat kemarin kan masih terlalu umum sehingga pada saat saya menjalankan proper Eksekusinya, tindak Pak. lanjut eksekusinya menjadi kesulitan. Saya lupa bahwa saya harus lebih detail, harus dengan beberapa konsep yang seharusnya memang sudah ada gitu. Nah, saya lupa itu, saya masih agak umum ya kemarin, sehingga pada saat detailnya saya belum punya pedoman untuk itu. Seharusnya kalau dikasih kesempatan lagi saya ingin lebih banyak bertanya soal detail itu. Soal detail itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, demikianlah kawan-kawan dalam acara obrolan ngomongin edukasi ala-ala. Satu hal yang saya sampaikan bahwa menjadi pemimpin perubahan tidak cukup hanya bekerja, menjadi pemimpin perubahan tidak cukup hanya menjalankan proper atau proyek perubahan, tapi menjadi pemimpin perubahan itu harus menjadi inspirator. Sampai jumpa lagi di dalam acara obrolan ngomongin edukasi ala-ala. Terima kasih Pak. Yuk.